Ya, al-istiwa dalam bahasa Arab itu punya 4 makna. Punya 4 makna. Yang pertama bermakna al-ulu, paling atas itu as-sa'ud. Kemudian yang keempat, istiwa dalam bahasa Arab juga datang bermakna al-istiqrar, tetap. Kalau tidak tahu, bacalah kitab-kitab para ulama salaf tentang arti istawa. Yang jelas, menurut ulama salaf, Allah tidak bertempat dan Allah tidak diliputi oleh sebuah arah atau sebuah tempat. Jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sering dikhutbatkan oleh para Wahabi tentang akidahnya, bahwa mereka meyakini Allah ada di atas langit, Allah ada di atas beneran. Allah ada di atas dengan arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di arah atas. Allah berada di sebuah arah yang bernama atas. Di antara dalil yang sering mereka gunakan adalah ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa kata mereka Allah di atas ars, istawa itu beristiwa. Menurut para Wahabi, arti istawa adalah diantaranya istaqarrah, yaitu menetap. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap di atas langit, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap di atas ars, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap di arah atas. Yang kedua, kata mereka arti istawa itu al-ulu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di arah atas dengan arti yang sebenarnya. Dengan arti beneran, artinya Allah ada di atas beneran. Kemudian di antara makna kata mereka arti istiwa itu adalah so'idah, artinya naik ke atas, dari bawah ke atas. Ini pendapat mereka tentang arti istawa. Bahkan salah satu Syekh Wahabi, yaitu Ibnu Utsaimin, berpendapat bahwa istawa itu artinya adalah al-julus. Al-julus itu kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia adalah duduk. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy itu duduk. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa amma tafsiruhu bil julus, adapun menafsiri atau menjelaskan kata istawa dengan al-julus, faqad naqala Ibnul Qayyim fi Shawa'iq, itu sudah dinukil, sudah ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shawa'iq. Jadi jelas dari perkataan atau pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin ini melazimkan bahwa para Wahabi itu menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, dengan manusia. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu duduk di atas arsy, atau mereka mengatakan Allah Ta'ala berarah, diliputi sebuah arah yang bernama atas. Lalu bagaimana pendapat para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah tentang makna istawa? Kita lihat di dalam kitab Tafsir At-Tabari karya salah satu ulama salaf, yaitu Al-Imam At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa wa aulal ma'ani bi qaulillahi jalla thana'uhu tsumma stawa ila sama'i fasawahunna, bahwa makna yang paling utama tentang istawa itu adalah ala alaihinna wartafa'ah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luhur di atas langit dan meninggi di atas langit. Maksudnya maha luhur dan maksudnya meninggi di atas langit itu, kata Al-Imam At-Tabari, adalah ala alaiha uluwa mulkin wa sultanin. Allah maha luhur di atas langit itu dengan kemahaluhuran kerajaan, dengan kemahaluhuran kekuasaan. La uluwa intiqalin wa zawalin, bukan yang maha luhur, maha tinggi yang berarti pindah-pindah, misalnya berpindah dari bawah ke atas atau berpindah dari suatu arah ke arah yang lain, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan ala, maha tinggi atau maha luhur, itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luhur di atas langit dengan luhur kekuasaan, dengan luhur kerajaan. Dengan ini bisa kita pahami bahwa ulama salaf itu menetapkan sifat istawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetapkan sifat ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi ulama salaf tidak menetapkan arah dan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang tidak diliputi oleh sebuah arah, Allah tidak diliputi oleh sebuah tempat, Allah ada tanpa tempat. Informasi tambahan tentang Al-Imam At-Tabari adalah sebagaimana berikut. Bahwa yang kita kenal ada sebuah imam atau ulama salaf yang bernama Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini memiliki murid, diantaranya muridnya itu adalah Imam Al-Muzani. Dan Imam Al-Muzani ini memiliki murid yang bernama Imam At-Tabari. Imam Muzani juga memiliki murid Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi memiliki sebuah kitab yang berjudul Aqidah At-Tahawiyah, yang merupakan salah satu kitab rujukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami akidah. Dan juga Al-Imam At-Tabari yang sudah kita kaji tadi tentang akidah atau pemahaman tentang kata istawa. Ternyata Imam At-Tabari ini adalah salah satu murid dari Imam Al-Muzani. Artinya keilmuan dari Imam At-Tabari ini nyambung kepada Imam Syafi'i, yaitu sebuah imam madhab yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Dengan ini bisa kita yakini bahwa akidah Imam At-Tabari itu sama dengan akidah Imam Muzani. Imam Muzani sama dengan akidahnya Imam Syafi'i, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebuah tempat, Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebuah arah, Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat, sebagaimana ditegaskan juga oleh Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya bahwa Allah tidak diliputi oleh sebuah arah. Selanjutnya mari kita fahami arti istawa menurut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu imam kita di dalam masalah akidah. Beliau menuliskan dalam kitab Al-Ibanah yang dikeluarkan oleh Maktabah Darul Bayan. Abul Hasan Al-Asy'ari berkata seperti ini, Naqul, kami berkata, Innallah azza wa jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala yastawi ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya, istiwaan yaliku bihi, dengan istiwa yang pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi turil istiqrar, dengan tanpa menetap, dengan tanpa berada di sebuah tempat yang bernama arsy. Bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang istawa di atas arsy, tapi bukan berarti menetap atau berada di atas arsy. Apalagi sampai dikatakan Allah duduk di atas arsy, memiliki pijakan kaki yang bernama kursi. Wah, ini termasuk akidah sesat menyesatkan. Kemudian pada halaman 100, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lebih menegaskan lagi, kata beliau, fadallah ala anna Allah ta'ala munfaridun biwahdaniyatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa, mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya, istiwaan munazzahan anil hululi wal ittihad, dengan istawa yang disucikan atau maha suci dari menempat dan bersatu dengan sebuah tempat. Artinya, kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Allah memang beristawa, tetapi bukan berarti Allah ada di sebuah tempat, atau bukan berarti Allah bertempat atau menyatu dengan sebuah tempat.